Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Roma pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Warga dan pemerintah Palembang mungkin saat ini mendapat harapan lebih besar dibanding daerah-daerah lain untuk proses penanganan COVID, setelah salah seorang warganya memberikan sumbangan dalam jumlah yang fantastis, 2 triliun. Nama Akiditio yang semula sama sekali tidak dikenal, lantas menjadi perbincangan ramai, dan sangat banyak orang penasaran, ingin tahu siapa orang ini sebenarnya, termasuk Dahlan Iskan yang mencari tahu profil Akiditio. 2 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Namun anak-anak Akidi dengan rela melepas uang sebanyak itu tanpa pamrih, supaya dikenal atau untuk keuntungan-keuntungan tersembunyi lainnya. Betul-betul murah hati. Saya secara pribadi juga kagum atas apa yang diberikannya untuk masyarakat melalui pemerintah, yakni Kepolisian Daerah Palembang. Di tengah situasi sulit, dan seharusnya orang memikirkan dirinya sendiri, masih ada orang yang rela memberi tanpa motivasi. Berita tersebut indah untuk didengar dan menghembuskan angin segar yang menyejukkan. Dan tentunya mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan peduli akan bangsa kita. Tuhan mengasihi Indonesia dengan cara memunculkan orang yang memiliki kemurahan hati sedemikian rupa. Tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah bertindak tanpa campur tangan Tuhan. Sama seperti yang diangkat Paulus tentang sejarah Israel di masa lalu, bahwa Tuhan membangkitkan Fir'aun untuk menunjukkan kuasanya yang luar biasa dan membuat namanya besar. Tuhan dapat menyatakan hal yang baik dan hal yang jahat. Dalam kasus Fir'aun, Tuhan menunjukkan ketegaran hati manusia. Namun dalam kisah Akiditio, Tuhan menunjukkan tentang kebaikan hati. Sebuah pelajaran yang sangat berharga telah dibentangkan Tuhan di depan mata kita. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Dan mempertanyakan keberadaannya, khususnya saat terjadi peristiwa-peristiwa yang buruk. Kiranya berita yang kita dengar kembali meneguhkan kepercayaan kita bahwa tangannya sampai sekarang tidak pernah berhenti bekerja. Bukan hanya itu, mungkin juga apa yang telah dilakukan keluarga Akiditio ini juga dapat menjadi pengingat atau sebuah inspirasi bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang serupa. Mungkin memang kita tidak dapat menyamai dalam hal jumlah, namun ingatlah bahwa nominal tidak terlalu menjadi soal di mata Allah, sebagaimana Yesus memuji persembahan janda miskin yang hanya 2 peser. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.